Tak terima videonya tersebar tanpa izin, selebritas Inara Rusli datangi Barreskrim Polri. Inara melaporkan penyebar rekaman CCTV di rumahnya atas dugaan pelanggaran ITE. Selebritas Inara Rusli melaporkan penyebar rekaman CCTV adegan syurnya bersama Insanul Fahmi ke Barreskrim Mabes Polri. Dirinya tak terima, rekaman itu dijadikan barang bukti untuk melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dalam laporannya, Inara menjerat penyebar rekaman CCTV itu dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena rekaman CCTV rumahnya diduga telah disebar tanpa izin. Laporan itu pun dibenarkan Kasubdit 1 Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso lewat pesan singkat. Jadi mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Seperti diketahui, istri Insanul Fahmi, Wardati Namawa, telah melaporkan Inara ke Barreskrim Polri dan menjadikan video rekaman CCTV di rumah Inara sebagai bukti dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Isak tangis mewarnai pemakaman aktor Gary Iskak di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Gary Iskak meninggal dunia di usia 52 tahun setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon di Bintaro, Jakarta Selatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duka mendalam menyelimuti setelah pemakaman jenazah aktor Gary Iskak di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Keluarga dan kerabat ikut melepas kepergian Gary Iskak untuk selamanya. Rizka Novisa, sang istri dan 4 anak Gary Iskak tak kuasa menahan tangis saat jenazah Gary dimasukkan ke liang lahat. Kepergian Gary yang begitu mendadak membuat keluarga terpukul. Aktor berusia 52 tahun ini menghabiskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Suyoto Bintaro usai sepeda motor dikendarainya menabrak pohon di Jalan Kesehatan Bintaro Sabtu dini hari. Saat kejadian, Gary tidak mengenakan helm. Sejumlah artis melayat ke rumah duka di Ciputat, Tangerang Selatan. Kepergian Gary meninggalkan duka mendalam. Semasa hidupnya, Gary dikenal sebagai sosok yang ramah dan taat agama. Emang orang baik. Bahwa terakhir Kak Gary sendiri udah berhijrah, sholatnya pun rajin. Betul, aku sering dimarahin sama dia. Terakhir tuh kan syuting sama Tora juga. Telat sholat dimarahin. Pokoknya kena omel terus lah aku sama Gary. Gary Iskak meninggal dunia di usia 52 tahun. Gary pergi meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Selamat jalan, Gary Iskak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pesta resepsi pernikahan porak-poranda usai hujan deras disertai angin kencang menerjang dan merobohkan tenda pernikahan di Depok, Jawa Barat. Pengantin dan tamu undangan pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Pasangan pengantin ini hanya bisa menangis akibat tenda tempat resepsi pernikahan mereka roboh diterjang angin kencang di kawasan Depok 2 Tengah, Mekarja, Depok. Keduanya pun harus dievakuasi ke lokasi aman di bawah guyuran hujan deras. Meski dilaporkan tidak ada korban luka, namun acara resepsi ini terpaksa dihentikan. Sementara itu, sejumlah tamu undangan juga langsung menyelamatkan diri begitu melihat struktur tenda mulai goyah. Sementara di ruas Jalan Raya Pengapuran, banjir merendam hingga setinggi 70 cm. Bahkan sejumlah pemotor yang nekat menerobos berujung pada mati mesin.
Menurut warga, banjir kerap terjadi saat dilanda hujan deras karena banyaknya pembangunan, namun saluran air atau drainase malah tertutup. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Di tengah duka bencana alam, sejumlah minimarket dan gudang Bulog di Tapanuli Tengah dan Sibolga dijarah massa. Pasca kejadian, salah satu warga yang ikut terlibat penjarahan mengaku terpaksa karena kelaparan dan menyampaikan minta maaf. Hampir sepekan sejak banjir bandang menerjang Tapanuli Tengah dan Sibolga, bantuan belum sepenuhnya terkirim ke ribuan korban. Kelangkaan pangan mulai dirasakan warga, memicu penjarahan. Di sebuah minimarket di Tapanuli Tengah, warga memaksa masuk untuk mengambil mie instan, keperluan bayi dan lansia. Video lain memperlihatkan warga menyerbu gudang Bulog Sibolga untuk mengambil beberapa karung beras. Pemprov Sumatera Utara mengakui lambatnya bantuan sampai di korban banjir lantaran terkendala akses jalan yang terputus. Masyarakat diminta tetap tenang karena sebagian bantuan telah dikirimkan melalui helikopter dan mobil box kecil. Itu logistik itu cukup, cuman mau nyampaikan ke sana itu sebetulnya yang belum bisa. Masyarakat masyarakat tetap bersabar dan prihatin karena ini musibah. Sementara itu di Tapanuli Selatan, ribuan warga korban banjir harus menyeberangi Sungai Deras, berjalan kaki 10 km untuk mendapatkan bantuan beras dan telur. Akses jalan dan jembatan terputus membuat ribuan warga terisolir di lokasi bencana. Tak hanya krisis pangan, warga korban banjir di Sumatera Utara juga menghadapi krisis bahan bakar. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ratusan pengendara antre hingga 5 km demi mendapat jatah BBM yang jumlahnya terbatas. Warga rela antre sejak subuh bahkan rela menginap di SPBU. Sementara di Kota Medan, antrean ratusan kendaraan mengular di seluruh SPBU. Warga antre berjam-jam demi mengisi BBM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilik Alfamart, sebelumnya saya minta maaf. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu. Cuman karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya saya ikut mengambil juga. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi bencana di Sumatera Utara. Presiden Prabowo berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar jam 6 pagi. Presiden terbang menggunakan pesawat kepresidenan dan mendarat di Bandara Silangit Tapanuli Utara. Rencananya Presiden Prabowo akan meninjau korban banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto tiba di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara siang ini untuk meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Setibanya di Bandara Silangit, Presiden Prabowo menaiki helikopter untuk meninjau lokasi bencana. Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo adalah Tapanuli Tengah. Presiden bertemu warga korban banjir dan melihat langsung kondisi pengungsian serta dapur umumnya. Warga pun menyambut hangat kedatangan Presiden. Dalam kesempatan ini Presiden Prabowo mengatakan pengiriman bantuan menjadi prioritas utama. Pemerintah segera memperlancar distribusi BBM dan menormalisasi aliran listrik. Dari Tapanuli Tengah, Prabowo melanjutkan peninjauan bencana banjir dan longsor ke Aceh dan nantinya Prabowo juga akan meninjau lokasi bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat.